Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man watabta. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah, perlakukanlah perbuatan-perbuatan jahat yang kami lakukan sebagaimana keburukan-keburukan orang yang Engkau cintai. Dan janganlah Engkau jadikan kebaikan-kebaikan yang kami kerjakan seperti kebaikan orang-orang yang Engkau murkai. Amin ya rabbal alamin. Doa yang baru dibacakan itu satu di antara doa yang sebenarnya mempunyai makna yang sangat dalam. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kesalahan yang telanjur kita lakukan sebagaimana kesalahan orang yang Allah cintai. Maksudnya, jika hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan mahabbah daripada Allah, Allah sangat mencintai hamba tersebut. Jika sekiranya telanjur melakukan kesalahan, dan mereka segera istighfar, Allah akan ampunkan kesalahan itu kerana cinta Allah kepadanya.
Bahkan dalam Al-Quran telah disebutkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang terlanjur melakukan kesilapan dalam berijtihad karena Nabi mengizinkan orang-orang yang minta kebenaran untuk tidak menyertai satu peperangan. Ya, kalau dalam bahasa kita, bagi Nabi belum cukup usul periksa betulkah alasan orang ini atau betulkah orang ini wajar diberi kebenaran untuk tidak menyertai perang. Nabi terus berikan saja keizinan. Sudahlah, kalau begitu tak payah ke perang. Dan mereka ini orang munafik. Secara nyata, isiat Nabi yang dinilai kurang tepat oleh Allah, kalau kita tak mengatakan salah, dia tepat. Nabi tentu tidak sedar, tidak tahu bahwa itu perbuatan yang kurang tepat, yang tidak tepat menurut Allah. Karena Nabi tak tahu, ya tentulah Nabi tidak tergerak hati untuk mohon maaf. Macam mana nak minta maaf sedangkan ia tidak menyadari telah melakukan kesalahan? Apa yang berlaku? Belum pun Nabi memohon ampun, minta maaf karena kesalahan yang dilakukannya. Allah turunkan ayat, Afallahu anka lima adin talahu. Muhammad, Allah telah mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Kenapalah kamu izinkan mereka untuk tidak menyertai peperangan, sedangkan mereka ini cari alasan saja. Ya, tentu Nabi, kita boleh bayangkan, terkejut sambil ada rasa, bagaimana begitu? Aku ampunkan. Bahasa mudah, ya Allah berfirman, Muhammad, aku ampunkan dah kesalahan kamu. Nabi belum pun minta ampun. Tengok. Kenapa ya Allah Subhanahu Wa Taala begitu mudah memberi pengampunan kepada Rasul SAW atas tindakan yang dinilai tidak tepat oleh Allah? Bahkan Nabi belum pun minta ampun, mungkin karena baginda Nabi tidak sedar. Inilah mahabbah. Cinta Allah kepada Rasulullah ini luar biasa. Sehingga orang yang sangat dicintai oleh Allah, bila melakukan kesalahan itu mudah diampunkan. Sebab itu tidak salah rasanya, patut bahkan kiranya kita lalu mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah kesalahan yang hamba-Mu lakukan ini seperti kesalahan orang-orang yang Engkau cintai. Sebab bila kita sudah mendapatkan mahabbah daripada Allah, kesalahan, ketelanjuran kita ini mudah mendapatkan pengampunannya. Berkat mahabbah dia kepada kita. Ibarat A yang sangat mencintai B lah. B buat salah. Yang A tak berkenan, maklum karena yang buat salah ni buah hatinya. Ya, tak salah, tak apalah. Aku maafkan. Dan kemudian, ya Allah, kita mohon, janganlah Kau jadikan kebaikan kami seperti kebaikan orang-orang yang Kau murkai. Apa maksudnya? Banyak hamba Allah yang melakukan kebaikan yang patut dipuji dari zahirnya. Tapi si pelaku kebaikan ini orang yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Sebenarnya orang yang diberkahi oleh Allah. Contohnya orang munafik.
Orang munafik ini jamaah sekalian, kalau kita bicara daripada adakah mereka ini pernah buat baik, selalu banyak. Pada zaman Nabi, Quran telah menceritakan mereka sanggup mengumpul dana, mengeluarkan dana daripada kocek mereka sendiri untuk membina masjid. InsyaAllah. Dan masjid itu lebih megah, lebih hebat daripada masjid yang Nabi bina di Kuba. Menarik dari segi zahirnya. Dari segi fizikal masjid, sangat-sangat menarik. Bukankah buat masjid itu amal yang soleh? Ya. Bukan Nabi pun juga telah memberitahu siapa yang buat masjid, bina masjid, Allah akan binakan istana mahligai di surga? Betul. Tapi bagaimana pelakuan Allah terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang munafik? Dan munafik ini dibenci oleh Allah. Habis kebaikannya. Licin. Tidak ada nilai sama sekali. Kenapa kebaikan tidak ada nilainya? Wahai menurut syariat, yang dilakukan itu betul. Ya, karena pelakunya dibenci oleh Allah. Pelakunya tidak mendapatkan mahabbah daripada Allah. Tentu kita tak mau. Dengan asbab yang melakukan itu tidak mendapatkan kasih sayang Allah, bahkan dapat murka Allah, semua kebaikannya tidak ada nilainya. Dengan asbab orang melakukan kesalahan itu orang yang sangat dicintai oleh Allah, kesalahannya diampun dan dimaafkan. Ya, kita boleh ambil kesimpulan. Mahabbah Allah kepada kita. Cinta Allah kepada kita adalah segala-galanya. Nikmat yang sangat besar. Usaha dan upaya kita untuk memastikan kita mendapat limpahan mahabbah Allah adalah upaya dan usaha yang sangat-sangat mulia. Jemaah sekalian, sengaja saya sampaikan ini sebagai mukadimah untuk kita pelajari ayat yang masih berkaitan dengan mahabbah Allah. Dan hari ini kita akan pelajari, buka bukunya yang ada buku, muka surat 38. Muka surat 38, ayat yang kedua. Dan surat 38 itu ada 4 ayat. 1, 2, 3, 4. Ini ayat yang kedua. Yakni surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-13. Mari kita pelajari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum maka dengan sebab pelanggaran dan pembatalan mereka Yahudi akan perjanjian mereka, kami, kata Allah, laknat mereka. 1. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami telah jadikan hati-hati mereka keras. 2.
yuharrifunal kalima am mawadhi'ih. Mereka selalulah, sentiasalah mengubah firman-firman Allah daripada tempatnya. Itu yang ketiga. Mengubah firman Allah, wahyu Allah, dan kitab mereka dari tempatnya. Diganti dan ucapan-ucapan mereka. 3. Wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih. Dan mereka telah melupai akan habuan daripada apa peringatan yang diberikan kepada mereka. 4. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Dan sentiasalah engkau, wahai Muhammad, melihat, nampak, mengesan, memperhatikan pengkhianatan daripada mereka. Engkau akan sentiasa melihat, menemui, menjumpai pengkhianat dari kalangan mereka. Kau pandang sebelah sana, nampak pengkhianat. Kau tengok sebelah situ, ada pengkhianat. Kau tengok sana, pengkhianat. Tengok kanan, illa qalilan minhum, kecuali sikit aja yang masih lurus, masih jujur. 5. Fa'fu anhum wasfah. Apa perintah Allah pada Muhammad? Selepas Allah menceritakan 5 sifat buruk dan keji Yahudi Madinah. Saya ulangi. Selepas Allah memberitahu kepada Muhammad 5 perangai sifat buruk dan keji Yahudi. Tu 2, 3, 4, 5. Apa perintah Allah pada Nabi? Fa'fu anhum. Allahu Akbar. Muhammad, maafkan mereka. Yang kedua, wasfah. Ini terjemahan bebas dahulu ya. Dan berlapang dadalah engkau. Kenapa ya? Mereka, Allah sebutkan sifat perangai buruk mereka. Termasuk kepada Nabi dan umat Islam. Kenapa perintah Allah selepas tidak Muhammad? Karena mereka ini orang-orang jahat. Ini sifat-sifat mereka termasuk pada engkau dan orang Islam. Minta maaf, kenapa Allah tak terus Nabi Muhammad? Bantai saja mereka. Kau berdoa pada aku agar aku melaknat mereka. Kalaulah sambungan ayat perintah Allah pada Nabi itu seperti itu, saya yakin mudah bagi kita memahaminya. Ya patutlah. Allah bukan sekadar benarkan, tapi Allah perintahkan Nabi untuk memohon laknat kepada Allah agar Allah laknat orang-orang seperti ini. Memandangkan perangai mereka sudah melampau, kejahatan mereka sudah melampaui batas. Patut, senang kita faham. Perintah Allah malah Muhammad, maafkan mereka. Belapang dadah mereka, coba. Di sini kita perlu berfikir. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sentiasa mencintai orang-orang muhsin. Orang yang punya sifat ihsan. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian,
kita masih bicara di bawah tajuk bagaimana cara mendapatkan cinta Allah. Betul kan? Itu tajuk masih itu. Lalu disenaraikan, berdasarkan ayat yang kita pelajari, salah satu daripada mereka yang mendapat kasih sayang Allah Maha, yakni orang muhsin. Itu yang kita pelajari selama ini, muhsin. Jadi jika kita mahu mendapatkan mahabbah Allah, berusahalah kita menjadi orang muhsin. Siapa orang muhsin? Dalam ayat-ayat lepas kita telah pelajari. Oh ini. Kalau buat ini namanya muhsin. Orang ini muhsin. Kan kita sudah. Nah sekarang kita pelajari ayat yang ke-13 surah Al-Ma'idah ini. Di sini pun Allah cerita tentang orang muhsin yang disayangi oleh Allah. Lalu apa kaitan dengan Yahudi segala macam? Jamaah rahimahumullah, pelajaran kita, saya suka ingatkan begini, pelajaran yang kita ini, walaupun sedang baca Al-Quran, uraiannya, lihat ni lebih tertumpu, lebih fokus kepada tajuknya. Mahabbah Allah pada orang muhsin. Tentang ihsannya itu. Aspek itu, orang itu. Bukan kepada cerita tafsirnya Yahudi yang mana, bukan itu ya. Jadi bukan mentafsirkan ayat ini nanti kisah Yahudinya, bukan. Atau apa hukum melanggar, apa mencabuli perjanjian, pokoknya apa hukum mengubah ayat Quran kepada kedudukan iman mereka, bukan itu. Tajuk kita bukan ke sana. Tajuk kita hanya hadkan, kita batasi dari aspek ihsannya. Walaupun begitu, ingin saya sampaikan dahulu, karena ini mukadimah bagi perintah memaafkan kepada Nabi, perintah Nabi untuk memaafkan dan memberitahu bahwa Allah suka orang yang ihsan. Ayat ini, saya ringkas ya, menyenaraikan 5 sifat, 5 perangai buruk, keji, tercela yang ada pada diri Yahudi di Madinah. Ada 5. Tadi saya sebutkan secara. Yang pertama, yang menyebabkan 5 itu mereka diazab oleh Allah adalah. Yang mereka dimurka oleh Allah, diazab oleh Allah, dibenci oleh Allah, tak pernah mendapatkan kebahagiaan walaupun sesaat di dunia, apalagi di akhirat. Itulah. Dan itu berpunca dari diri mereka sendiri. 5 itu yang pertama, kan disebut di situ ya. Dengan sebab mereka melanggar perjanjian mereka, mencabuli perjanjian mereka dengan Nabi Allah, laknat mereka. Itu satu. Laknat bahasa Qur'annya. La'anna. Laknat itu maknanya ba'id anir rahmah. Dijauhkan daripada rahmat Allah. Jadi bila Allah laknat mereka, maknanya Allah tidak beri mereka rahmat. Jauh. Allah halau mereka, Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Kerana apa? Karena mereka sendiri yang menutup pintu rahmat. Kerana mereka sendiri yang menutup pintu rahmat buat diri mereka. Dengan bahasa yang mudah, mereka sendiri yang tak nak Allah bagi rahmat. Karena mereka menutup pintu. Itu satu. Jahatlah. Mencabuli perjanjian. Mereka ini terikat dengan undang-undang tubuh kerajaan Madinah. Dustur Madani, piagam Madinah. Kan termatra itu. Mereka diberi hak untuk menjalankan kepercayaan agama mereka. Tapi mereka terikat sebagai warga negara. Dustur Madinah. Mereka cabuli.
Ya, mulai pada Bani Nadir. Yang dalam Madinah ada 3 kan, Yahudi di Madinah ini. Kaum Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Ada 3 suku Yahudi di Madinah pada zaman Nabi. Qainuqa, Quraizah, Nadir. Di luar Madinah ada juga kampung Yahudi, namanya Khaybar. Bahkan Qainuqa, Quraizah, Nadir, itu memang kalau dalam bahasa sekarang lah, pribumi. Bayangkan, pribumi, bumi putra. Sementara Rasulullah SAW dan sahabat muhajirin khasnya, kalau dalam bahasa hari inilah pendatang. Kalau bahasa sekarang, pendatang. Tentulah hati pribumi tengok pendatang menjadi pemimpin, pengikut makin ramai, ya tentulah. Makin panas itu. Dahlah sifat semula jadi mereka macam itu, tak segan-segan mencabuli perjanjian, melanggar undang-undang tubuh kerajaan Madinah. Dihalu Allah. Ini satu, Allah laknat, jelas. Yang kedua, apa dia? Sebab mereka itu ja'alna qulubahum qasiyah. Allah jadikan hati mereka keras. Qasiyah. Ghalizah. Sehingga tidak boleh menerima peringatan. Tak boleh terima nasihat. La tanfa'uhal ayatu wan nudur. Seberapa banyak pun peringatan, bukti-bukti, hujah-hujah yang balighah atas kebenaran dakwah Nabi, mereka tolak. Karena hati sudah mati. Qasiyah. Tak ada keinginan langsung. Tafsir yang Nabi sampaikan tidak menarik mereka. Inzar yang Nabi sampaikan tidak membuat mereka takut sedikit pun. Dan ini dianggap sebagai min a'zamil uqubat 'alal 'abdi. Termasuk hukuman, siksaan yang besar daripada Allah terhadap hamba-Nya ialah bila hamba itu hatinya dah mati. Itu azab tuh. Matinya, kerasnya hati itu azab Allah yang besar pada hamba-Nya di dunia. Betapa tidak, nasihat tak jalan, peringatan tak jadi, apa saja. Wa'iyadzubillah tumadzubillah. Berpunca pada hati yang mati. Keras. Yang ketiga, apa sifat buruk mereka? Yuharrifunal kalima an mawadi. Tadi saya sebutkan. Mereka ni suka sangat merubah, menukar ganti ayat-ayat mulia Allah Subhanahu dalam kitab Taurat mereka diganti. Bahasa mudah, ayat ini dikeluarkan daripada kitab suci mereka, tempat ayat Allah itu dibubuh dengan ucapan ketua-ketua agama mereka yang punya pengaruh. Lalu mereka kata, hadza min indillah, ini daripada Allah. Bayangkan. Mereka selalu melakukan taghyir wa tabdil terhadap ayat. Dan mereka menjadikan firman-firman Allah, mana-mana yang mereka suka, kekalkanlah. Mana-mana yang mereka tak suka, keluarkan, ganti dengannya. Rusak kitab mereka. Dan itu kesalahan yang bukan ringan.
Kejahatan yang besar. Yang keempat, apa yang Allah sebut? Nasu hazzan mimma dzukiru bih. Mereka melupakan. Bahkan mufasir ada mengatakan bukan melupakan, meninggalkan, mengabaikan langsung, bukan melupakan. Kalau lupa, kalau banyak lupa, lupakan tidak dosa. Nasu di sini bukan melupakan, lupa maknanya tidak ingat. Ya, kalau lupa, maknanya tidak ingat, kan tidak berdosa. Nasari maknanya meninggalkan sama sekali. Tak peduli langsung terhadap peringatan-peringatan yang disampaikan pada mereka, ima melalui Taurat mereka, apatah lagi melalui Quran yang Nabi sampaikan. Menariknya, kenapa peringatan Allah yang Allah berikan pada mereka ini Allah sebut, Allah namakan hazzun. Haddon. Sedangkan hazzun itu maknanya habuan, nasib. Ini habuan kamu, ini habuan kamu, habuan kamu. Ya mas sekalian, ya ia disebut hazzun, maknanya habuan. Kerana peringatan Allah itulah hakikatnya habuan terpenting manusia untuk membolehkan mereka hidup bahagia dunia dan akhirat. Saya ulangi. Peringatan Allah itulah habuan terpenting, termahal yang Allah berikan pada manusia bagi mereka mencapai kehidupan bahagia dunia akhirat. Selain itu namanya habuan dunia. Selain itu namanya dunia. Okey, adakah hujan itu habuan? Ya. Kesihatan habuan? Betul. Murah rezeki habuan? Iya. Kesehatan habuan? Iya. Tapi itu habuan dunia. Bila habuan dunia, Allah berikan pada semua hambanya tak kira mukmin atau kafir. Ada habuan yang Allah berikan kepada mereka yang terpilih saja. Yakni peringatan Allah. Agama Allah. Ima yang dibawa oleh para nabi dahulu, wa ima yang disiarkan oleh Muhammad SAW. Inilah habuan yang paling mahal. Tapi mereka nasu. Mereka lebih sukakan habuan dunia. Mereka lebih takut mati karena tidak makan. Daripada menjadi penghuni neraka. Tengok. Mereka lebih takut sakit tubuh badannya karena penyakit yang menderitanya, yang dialaminya, daripada sakit jiwa dan hatinya. Walhal matinya hati lebih dahsyat daripada matinya jasad. Hilangnya dunia dan isinya bagi seseorang itu lebih mudah, lebih ringan daripada seorang kehilangan Allah dan akhirat. Bila orang sudah kehilangan habuan akhirat, surga, di mana tempatnya? Neraka. Bila orang tak dapat untung hari ini, minta maaf, katalah seorang peniaga, tak dapat projek tahun ini, ya paling-paling tahun itu syarikatnya rugi, itu je lah. Tahun depan masih untung. Dan insyaAllah masih boleh makan. Paling tinggi kalau dah terus-menerus tak dapat projek, ya gulung tikar. Paling dasar gulung tikar aja. Tukar kerja dan ada kerja yang lain. Rasanya berniaga susah, dah gulung tikar lah. Sekarang saya nak jadi pekebun lah. Mungkin jadi pekebun yang berjaya. Karena ada pengusaha durian berpuluh-puluh hektar. Tapi kalau orang tidak dapat habuan akhirat, peringatan Allah habuan terbesar, tapi mereka tolak.
Itu yang keempat. Dan yang kelimanya, Muhammad, la tazalu tattali'u ala kha'inati minhum. Engkau akan sentiasa, Muhammad, menemui mereka, menjumpai mereka, melihat mereka ni pengkhianatan demi pengkhianatan. Jumpa orang itu buat khianat. Jumpa orang itu bergelar khianat. Tengok sana khianat. Dan kamu akan terus menerus. La tazalu tattali'. Sama ada mengkhianati engkau, apalagi mengkhianati umat mukmin. Dan itu rekod. Lihat sajalah. Bani Nadir dihalau karena pengkhianatannya. Bani Quraidah dihalau. Bani Qainuqa. Khaybar yang di luar Madinah pun ikut pihak Nabi. Diperangi. Sentiasa. Wa'iyadzubillah. Nah, dengan 5 perangai yang buruk inilah yang Allah sebutkan ini. Mereka dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu kita sudah faham, sudah boleh menggambarkan betapa jahatnya manusia yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin. Tiba-tiba, saya ulangi, tiba-tiba perintah Allah pada Muhammad setelah Allah menceritakan orang-orang jahat yang ada di depannya, di sekeliling baginda, Allah perintah kepada Rasulullah Muhammad, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Coba, tak terkejut kita memahaminya. Tadi saya katakan, kalaulah perintah Allah kepada Muhammad, perangi mereka. Jangan bagi peluang. Jangan bagi peluang. Kalau perlu, kerahkan seluruh umatmu, pimpin oleh kamu sendiri, menengadah tangan kepada aku, mohon kepada aku, agar aku laknat mereka. Kalau perintah itu faham kita, mudah kita faham, yang patut diperlakukan itu. Ini tidak. Allah suruh kepada nabinya, maafkan. Lalu apa maknanya ini? Kesalahan mereka bukan kecil. Pengkhianatan mereka bukan benda remeh. Dan mereka tak serik-serik melakukannya. Berulang kali, bahkan berterusan. Mari kita lihat. Mana pengajaran yang patut kita, mesti kita amalkan dalam konteks ihsan. Karena kita ingin mendapat mahabbah Allah. Dan dalam ayat, termasuk ayat yang kita pelajari setelah ayat sebelumnya, orang yang berhak mendapat mahabbah yakni orang muhsin. Macam mana kita jadi muhsin menghadapi orang-orang yang seperti itu? Nah, inilah susahnya. Kita kalau hidup di tengah-tengah masyarakat, kanan kiri kita ini orang jahat. Masya Allah. Degil. Samanya degil itu karena mereka buat sesuka hati dan sebenarnya tidaklah memadaratkan, mengancam nyawa kita. Atau mungkin sesekali mengganggu kita. Ingat, kita dikelilingi oleh macam itu. Lalu Allah beritahu kepada kita, wahai hambaku, berlapang dadalah kamu. Sebab aku ni suka pada orang yang ihsan. Kalau kamu mau aku mencintai kamu, pilihlah jalan ihsan. Walaupun tentu tidak mudah karena kamu berada di tengah-tengah masyarakat yang macam itu perangai dia. Jamaah sekalian, ini. Ya, pertama ingin saya sampaikan, di situ ada 2 perintah ya. Satu, fa'fu, yang kita artikan maafkanlah. Yang kedua, as-safhu. Banyak
makna ta'rif yang diberikan oleh para ulama apa itu al-afwu, apa itu as-safhu. Ada yang memahami al-afwu itu, afwun, ain, fa, waw yang kita biasa terjemahkan memaafkan itulah. Al-afwu itu yakni at-tajawuz 'anid dzambi wa tarkul iqabi alaih. Ada yang mentakrifkan begitu. Al-afwu huwa at-tajawuzu 'anid dzambi wa tarkul iqabi alaihi. Yakni menghapuskan dosa orang dan tidak menjatuhkan hukuman kerananya. Nah, begitulah kurang. Ya. Menghapuskan dosa kesalahan seorang dan tidak menjatuhkan hukuman balas kepada orang tersebut. Ya, forgive the sin lah. And leave the punishment for it. Berat ya. Kesalahan itu kita hapuskan. Dan kita tidak ada niat untuk membalas hukuman karena kesalahannya. Wah, berat itu. As-safhu itu ada yang mentakrifkan pula al-i'rad an dzambihi. Memalingkan diri daripada kesalahan. Jadi seakan-akan tidak berlaku apa-apa. Itu as-safhu, lapang dada. Tapi kata Al-Imam Baydawi, Imam Al-Baydawi berkata, al-'afwu tarku uqubid dzambi. Al-'afwu huwa tarku uqubatil mudhnibi. Afun itu yakni tidak menghukum orang yang bersalah karena kesalahannya. Orang yang salah kan patut dihukum. Tapi kita tidak menjatuhkan hukuman pada orang yang patut dihukum karena kesalahannya, itu namanya maaf. Ada orang pecahkan kereta kita, macam kita lah. Kesalah dia salah. Paling tidaklah kita tidak menghukum dia. Macam mana bentuk hukumannya? Tolong dibetulkan. Repair kita yang kemek ni. Tukar windscreen yang awak pecahkan ni. Itu paling tidak. Dan itu wajar. Wajar tindakan kita tu wajar menyuruh membetulkannya. Dan dia berhak. Dia wajib untuk melakukan. Itu. Tapi tidak. Kita tak suruh dia repair kita tak suruh dia untuk membetulkan, menukar windscreen kita. Bahkan tak apalah dek, saya tahu mungkin awak tak bersalah. Sikit, macam tak ada apa-apa. Kita sendiri akan yang repair. Itu namanya afwun. Tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan, walaupun dia berhak. Sedangkan safhu, kata Imam Al-Baydawi, safhu maknanya tarku laumil mudnib. Tidak mencela orang yang berbuat salah karena kesalahannya. Wah. Tidak menjatuhkan hukuman pada orang yang bersalah karena kesalahannya, itu nama afwun. Tidak mencela kepada orang yang buat salah karena kesalahan, itu nama safhu. Ya, memang dekat-dekat lah. Tidak mungkin. Ya, mungkin kita sudah memaafkan. Tak apa, tak betul kali ni. Tapi dah mati. Tapi lain kali ya, apalah. Lain kali hati-hati ya. Tapi saya tengok tadi awak macam bawa kendaraan suka hati. Itu masih mencela kita memaafkan, tapi belum as-safhu.
Atau kita sudah safhu, kita tidak mencela kesalahannya, tapi kita hukum dia. Mana kita hanya safhu tapi belum afu. Afu dan safhu ini wah, tinggi sekali itu. Itu kata Imam Baidawi. Kata Imam Al-Qurtubi, al-afu wa tarkul mu'akhadati bidzambi. Sama. Hanya kalimatnya lain. Tarkul mu'akhadah. Tidak mengambil tindakan menghukum kepada orang bersalah. Sementara safhun itu menghilangkan izalatu athari dambi min nafsi. Menghilangkan kesan tak sedap hati dalam hati kerana kesalahan orang. Bila orang buat salah pada kita, kan ada kesan tak sedap dalam hati kan. Kecewa ada, rasa marah ada, rasa benci ada, bengkak ada. Nah, usaha kita menghapuskan, menghilangkan kesan-kesan yang tak sedap dalam hati akibat kesalahan orang, itu namanya as-safhu. Ya, sehingga ada istilah berlapang dada. Kalau safhun sudah, afbun sudah, safhun sudah, ada atasnya lagi. Ingat ya, paling bawah sekali namanya afbun. Cuma afbun tadi tidak menjatuhkan hukuman. Maknanya maafkan. Safhun maknanya menghilangkan kesan yang tak sedap. Bak kata orang, adakah awak sudah memaafkan dia tu? Dia itu buat awak dahulu macam tu. Sudah memaafkan? Memaafkan sudah, tapi melupakan tidak. Kita selalu dengar orang kata begitu. Memaafkan sudah, tapi melupakan tidak. Dan mungkin belum. Maknanya apa? Dia baru memaafkan. Baru afun. Safhun belum. Itulah. Safhun ini maknanya, memaafkan tidak, dan saya pun dah lupa dah. Macam tak ada, ya, saya pun dah tak ingat lagi dah. Maknanya dalam hati tidak ada lagi menyimpan. Tapi kita masih itu. Memaafkan sudah, tapi melupakan belum. Akhirnya kita masih menderita jugalah. Setiap kali mengingati kesalahan dia kan, ya, kesan-kesan tu masih ada. Maknanya kita belum melakukan as-safhu. Afun rendah, naik sikit safhun, atas daripada afun dan safhun apa? Ihsan. Inilah perintah yang paling berat sekali. Afun sudah, ditingkatkan menjadi safhun, lalu dikatakan ihsan, orangnya namanya muhsin. Karena ihsan dalam hal ini, dalam ayat ini maksudnya daf'us sayyi'at bil hasanah. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Tak berat macam mana. Menolak kejahatan orang dengan kebaikan. Orang itu buat jahat pada kita, tapi cara kita untuk menghentikan kejahatannya, kita berbuat baik kepadanya. Allahu Akbar. Dahlah kejahatan orang itu pada kita, Allah suruh kita maafkan, kita tak perlu ambil tindakan membalasnya. Lebih dari itu, Allah suruh kita menghilangkan kesan kejahatan orang kepada kita, kesan dalam hati yang tak sedap itu, suruh hilangkan. Yang ketiga, nah, kalau kamu sudah mampu afbun dan safhun, sekarang kalau kamu ingin membetulkan dia yang salah, meluruskan dia yang bengkok, menghentikan kejahatannya supaya bertukar jadi baik, berbaik-baiklah kamu dengannya. Jangan kamu melakukan tindakan yang sama kepada dia, seperti mana dia lakukan pada kamu. Itu bukan ihsan. Coba macam mana sikap kita jika ada orang mencaci maki kita. Dalam pelajaran ihsan ya mas sekalian, mencaci-caci orang. Bila kita mencaci maki orang, tidak membuat kita terpuji. Ya.
Orang yang rajin mencaci maki orang bukan membuatnya ia menjadi terpuji dirinya. Tidak. Dan juga tidak menjadikan orang yang dicaci maki tiba-tiba menjadi hina. Juga tidak. Tapi ini yang sering kali dicari orang tanpa disedari. Dia pikir dengan mencaci orang, makin rajin caci, dia ingat dia makin terpuji, makin hebat. Barangkali. Tidak, sama sekali tidak. Baik. Sekarang tentang ihsan sudah kita pelajari ya dalam kisah saya dahulu, pengertian saya tidak mengulangi lagi sekali. Ayat ini Nabi disuruh oleh Allah al-afwu, as-safhu, baru ihsan. Yang peliknya 3 perintah ini dirangkaikan oleh Allah atau disampaikan oleh para nabi selepas Allah cerita perangai Yahudi yang ada di sekeliling Nabi. Memang tidak mudah lah. Tidak mudah. Kalaulah orang-orang yang disebutkan sebelum 3 perintah karena sahabat Nabi, yang tak semuanya baik, Nabi suruh maafkan, oh senang. Muhammad, maafkan ya kesalahan sahabatmu itu. Senang bagi Nabi, sahabat sendiri apa? Berlapang dadalah Muhammad kepada perbuatan apa Umar bin Khattab tu ya. Senang bagi Nabi, mudah sekali. Ya, jika katalah Ali bin Abi Thalib tersilap cakap, sudahlah, jangan ambil hati. Itu perkara yang mudah. Kawan kan, sahabat kan. Ini tidak. Ya, ya. Kita bicara dari aspek ihsannya ya. Bukan tak lebih daripada itu. Bukan dari perangnya Yahudi tadi, KPK tidak berdiktator. Bukan, itu cerita lain. Cerita lain. Dalam ayat ini. Baik. Mari kita lihat dalam surah Al-Maidah juga. Kalau yang kita belajar surah Al-Maidah ayat yang ke-13, coba lihat ayat sebelumnya. Ayat yang ke-8. Al-Maidah ayat 8. Saya kaitkan dengan ayat ini. Al-Maidah ayat 8. Coba ya, lihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah. Mana pertama? Atau ke mana kedua? Jadilah kamu saksi-saksi yang adil kerana Allah. So, ada 2 perintah ni. Wahai orang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan kistun kerana Allah. Dan jadilah kamu saksi-saksi yang adil kerana Allah. Ya, jelas ya perintahnya. Dan perintah ini jamaah sekalian rupanya ya tidak mudah memang. Menjadi saksi yang adil kerana Allah atau menegakkan keadaan semata-mata kerana Allah. Itu pun sudah tidak mudah. Ditambah tidak mudah lagi ketika Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Allahu Akbar.
Dan jangan sekali-kali syana'anu qaumin. Jangan sekali-kali kebencian kamu, ketidaksukaan kamu ke atas satu kaum, yajrimannakum, mendorong kamu untuk kamu buat jurmun. Jurmun itu kan kesalahan, kan jenayah. Jangan sekali-kali kebencian kamu kepada satu kaum, kepada seorang, mendorong kamu, menyebabkan kamu melakukan dosa terhadap kaum tersebut. Ala tak dilu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahasa mudah, jangan hanya kerana kamu benci A, lalu kamu tak mampu berlaku adil kepada A. Bermaksud, berlaku adillah kamu, walaupun pada orang yang kamu benci. Coba. Tak berat macam mana. Kalau berlaku adil kepada orang yang kita sukai, itu senang. Berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kita, itu mudah. Rupanya dalam ayat ini Allah suruh kita berlaku adil kepada semua, hatta kepada orang yang kita tak suka sekalipun. Paling tidak, jika ia melakukan kezaliman pada kita, walaupun kita dibenarkan membalas kezalimannya, hanya setakat sama dengan kezaliman yang dia lakukan. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Berat ya. Dan ada satu keadilan yang mungkin paling ringan, itu pun karena kita tak mampu. Contoh, ini termasuk adil kepada orang yang kita tak suka, walaupun paling ringan, paling mudah, paling rendah. Apa itu? Mengakui bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Itu termasuk keadilan. Bila kita tak suka pada B, tetaplah kita berlaku adil kepadanya. Bagaimana caranya? Akui kebaikannya. Dia buat baik, akui. Ya, memang baik. Memang baik. Apa yang dia kata itu baik. Itu nama adil. Jangan hanya kerana kita tak suka kepada orang, lalu kebaikannya pun kita nafikan. Dahlah kebaikannya kita nafikan, kita ragui, kita lebih banyak mengorek-ngorek kesalahan dan keburukannya. Macam mana kita nak mengamalkan agama Islam yang indah dan cantik ya kalau begitu? Sebaliknya, hanya kerana kita sangat menyukai orang itu, kawan baik, kamcing sungguh, keburukan yang dilakukannya pun kita tidak mampu mengakui, mengatakan itu buruk. Kita coba mencari-cari pembenaran. Kita coba nak justify kesalahan yang dilakukan hanya kerana orang pelakunya orang paling kita cintai. Di mana keadilan kita? Itu yang Allah kata, tegakkan keadilan karena Allah, bukan karena orang itu. Ya, bukan karena orang itu. Allah lebih berhak untuk kita utamakan. Allah suruh kita kata benda itu baik, ya kita kata baik. Walaupun pelakunya orang yang paling kita tidak sukai. Allah kata, idilu, adil lah. Itu contoh yang paling mudah ya. Contoh adil yang paling ringan itu. Mengatakan tanpa modal. Modalnya apa ya? Sehingga orang tidak melihat pelakunya. Orang akan melihat perbuatannya, dinilai, oh perbuatan itu baik, betul. Kalau kita timbang-timbang ikut neraca Islam, amalnya itu bagus. Iya, saya puji. Mudah-mudahan Allah terima sebagai amal solehnya. Bayangkan, mampu mendoakan
agar amalan soleh yang orang lakukan itu diterima oleh Allah. Walau orangnya mungkin orang kita tak sukai. Bukankah itu mana kita buat itu lillah, itu adil lillah. Dan bila kita nampak keburukannya, berlaku adil tadi macam mana? Ini orang yang beriman, ya alladzina amanu, bersama yang beriman. Bila nampak keburukannya, dengan lapang dada, dengan ikhlas, mohon kepada Allah agar Allah berkenan memberi pengampunan bagi salahnya. Coba kalau orang Islam mengamalkan begitu. Indahnya lah Islam. Islam betul-betul agama yang rahmatan lil alamin. Bukan hanya dalam ayat Quran, tapi telah kita terjemahkan dalam perbuatan. Tapi yang berlaku kan tidak begitu, apalagi tengoklah akhir-akhir ini. Minta maaf, tengoklah karena kita dalam musim pilihan raya, tengok aja lah. Di sini peraturan Quran, hadis Nabi sudah dah macam tak ada ini. Dah lupa, dah tak tahulah. Kalaupun ada nanti ayat Quran yang ni, ya mungkin yang dikutip, ya mungkin rasa-rasa menguntungkan kita ke, kalau kita rasa kita untung dengan itu, kita bacalah. Rasa-rasa ayat itu beriak pada kita, kita sampaikan. Kalau rasa-rasa, ini nanti dulu. Cemana Allah kata ada firman wal bima, jadilah saksi yang adil kerana Allah. Jadilah orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kepentingannya hanya semata-mata karena Allah, Allah dan Allah. Bukan kepentingan sementara, bukan sekejap, sesaat, dan bla bla. Memang kaitan dengan hati ya sekalian. Kalau hati belum bersih memang susah. Memang susah. Katanya semua kita ini ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Tak ada orang yang tidak mau dicintai oleh Allah. Semua orang nak. Dan yang nak itu pula ingin tahu macam mana caranya, kan? Ya, saat kami nak Allah cinta kita, dapat mahabbah Allah, dapat rahmatnya. Betul, betul. Tapi kami tak tahu caranya macam mana, banyak. Lalu Allah beritahu, oh kalau kamu nak tahu cara macam mana kamu mendapatkan cintaku ni, caranya. Ihsan. Mula-mula dari memaafkan. Kemudian asahu. Kemudian ihsan. Oh itu cara ya Allah. Ya, tapi yang itu berat ya Allah. Kami tak mampu lah. Berlaku adillah hatta kepada orang yang kamu tak suka. Janganlah kebencian kamu pada satu kaum membuat kamu, mendorong kamu untuk melakukan ketidakadilan kepada kaum tersebut. Sangat-sangat jelas ayatnya. Tidak ada makna lain lah maksudnya. Itulah yang sirat, itulah yang tersurat. Baik. Mungkin kita inginkan contoh ya. Kan tadi jamaah sekalian ya, ini adalah Yahudi. Yang Allah sebutkan memang jahat. Semua kita tahu, aku memang jahat, sangat jahat Yahudi. Banyak sifat-sifat mereka yang Allah bongkar di dalam Al-Quran. Bahasa kami dahulu masa menuntut, ya. Yahudi dan juga munafik di Madinah, benar-benar Allah telah telanjangi mereka bulat-bulat di dalam Al-Quran. Maksudnya perangai buruk mereka yang timbul dalam hati mereka, Allah dah dedah sehingga mereka tidak boleh lagi menyorok-nyorok. Itu maksudnya ditelanjang bulat-bulat. Bukan sahaja mereka tahu keburukan dirinya, mereka pun sudah tahu yang orang lain sudah tahu. Kalau orang jahat dan dia sendiri saja yang tahu, dan dia yakin orang lain tak tahu, mungkin masih merasa tenang, merasa selamat. Aku ni jahat sebetulnya. Tapi nasib baik tak ada orang tahu. Itu masih merasa selamat. Masih baik, orang masih anggap aku ni orang baik. Tapi bayang, tenangkah hidup orang, seseorang? Bila orang itu orang yang jahat, dia sedar ia jahat,
Dan dia tahu yang semua orang sudah tahu yang dia jahat. Tenang ke hidupnya. Inilah sebenarnya Yahudi dan munafik nih yang Quran, yang istilah kami selalu ditelanjangi bulat-bulat Al-Quran. Sekarang mungkin kita inginkan contoh, betulkah Nabi telah mengamalkan perintah Allah seperti ini? Dalam sejarahnya, itulah. Dalam sirahnya, betulkah Nabi telah melakukannya? Ya mas sekalian, izinkan saya menyampaikan hadis yang agak panjang sedikit. Hadis sahih, Bukhari meriwayatkan, Muslim pun juga meriwayatkan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya, nomor hadis 2942. Dan juga Imam Muslim pun meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya. Nomor hadisnya 2406 dalam Sahih Muslim. Daripada sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad. Ini kisah bagaimana betulkah Nabi masih mampu ihsan kepada Yahudi yang terang-terang memusuhinya. Karena itu perintah Allah. Jangan-jangan Nabi yang disuruh pun tak mampu, tak buat. Ini hadis ini sejarah ya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi SAW suatu hari di Masjid Nabawi, kumpul semuanya. Nabi bersabda, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadai. Sungguh pasti besok pagi aku akan serahkan bendera, panji kebesaran, kalau dalam masa sekarang, kepada seorang lelaki yang di tangannya Allah akan memberi kemenangan. Ini ketika Nabi hendak mengantar pasukan perang untuk memerangi Yahudi. Tapi Yahudi luar Madinah ya, inilah yang permusuhan pada Nabi tidak kalah pentingnya. Yakni Yahudi Khaybar. Nabi dah berjanji lah. Royah itu bendera, kan ya mungkin dahulu ya kalau sampai panglima perang yang bawa bendera panji kebesaran itulah. Itu penting. Bendera itu walaupun simbol yang masih Masya Allah. Penting sekali itu. Sebab itu kadang-kadang ya saya pernah dengar dahulu. Ya hanya sedih itu aja lah. Karena tak boleh, kita tidak boleh hormat bendera. Hormat bendera ada syirik. Kan itu bendera-bendera mati. Kenapa kita mesti hormat? Ya, saya tidak mau komentar kenapa lah sampai beri fatwa pendapat seperti itu. Bagi saya yang pasti terlalu dangkal pemahaman itu. Pada zaman Nabi ada bendera ya mas kira. Jatuh kutip balik, walanya bendera. Simbol kalau kita buat hanya kain kan. Pertanyaannya, hormat bendera tidak boleh, itu syirik. Sekarang bagaimana? Sebagai warga negara yang baik katalah. Tiba-tiba melihat bendera, jalur gemilang kita dibakar oleh orang umpamanya. Dibakar oleh bangsa lain banyak. Depan mata kita seru sampai tepuk tangan. Tak apalah bendera aja. Bendera bukannya sangat. Tak apalah mau bakar. Ya Masya Allah. Gimana ya itu? Tak apalah itu cerita lain ya. Itu tanya bab akidah di sana. Ketika Nabi memberitahu seperti itu, sungguh pasti aku akan serahkan bendera panji kebesaran ini kepada seorang lelaki yang di tangannya nanti Allah akan memberi kemenangan dalam peperangan ini. Qala fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Apalagi sepanjang malam orang-orang atau sahabat-sahabat berbincang, siapalah agaknya
lelaki yang Nabi maksudkan malam tadi yang besok akan menjadi panglima perang. Semua pasti, kalaulah jangan-jangan dia, jangan-jangan aku. Mungkin yang merasa mampu jadi panglima perang berharap, harap-harap aku yang ditunjuk. Harap-harap aku yang ditunjuk. Malam hari tak boleh tidur. Bata itu mana? Bata yabitu tu mana kan tak malam hari tak tidur. Kulluhum falamma asbahan nasu ghadau ala Rasul SAW kulluhum. Maka tatkala berpagi-pagi, bangun waktu pagi, bayang subuh, lepas itu tunggulah. Semuanya berkumpul di sekeliling Rasul SAW. Kulluhum semuanya. Yarju ayu'taha. Ramai mereka yang berharap sangatlah bahwa Nabi akan berikan jawatan panglima perang pemegang panji kebesaran itu kepada dirinya. Tapi tak berani lah. Berikan padaku ya Rasul. Beri. Mana boleh. Nabi nanti malah tak bagi kalau dia minta. Dia Nabi sendiri memilih. Menunggu. Wah. Dengan tegang sungguhlah suspense. Siapa yang dapat agaknya. Tiba-tiba Nabi bertanya. Faqala. Aina Ali bin Abi Talib? Kawan-kawan, saudara-saudara, sahabat semua. Di mana Ali? Pandang punya pandang, tengok punya tengok. Ali waktu itu, pagi itu tak ada di masjid. Tak ada di musyawarah. Mana Ali? Aina Ali? Kata Nabi. Qalu yastaki ainai ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Ali tak ada tu karena dia mengadu matanya sakit. Sakit mata lah bahasanya. Jadi kerana Ali sakit mata, pagi ni tak datanglah. Tidak ada bersama kita. Qala, Nabi kata apa? Fa'arsilu ilaihi fa'tuni bih. Sabar, kau pergi. Kamu, kau pergi. Jumpa Ali, bawa dia datang ke tempat ini. Panggil dia. Beberapa orang sahabat pergi, temui Ali, lalu dibawa ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu fabara'a hatta ka'allam yakun bihi waja'un. Selepas Ali tiba di situ, menantu Rasul SAW ini, suami kepada Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah, ya mata sakit macam mana? Ya mungkin sampai tutup mata ke atau sampai pejam mata ke, dipimpin. Setelah dekat dengan Nabi, apa yang Nabi lakukan? Basaqa fi ainai. Nabi ludah. Basaqa tu ludah. Kedua mata Nabi. Kedua mata Ali. Nabi ludahi kedua mata Ali. Baginda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fabaro'ah. Hanya dalam hitungan saat istilahnya. Ali bin Abi Thalib sembuh sepenuhnya. Daripada penyakit mata yang dideritanya. Makan obat apa? Bukan makan obat. Ditenyih dengan akar-akar kayu apa, herba apa, tidak, diludah oleh Nabi. Subhanallah. Ini Rasulullah ya. Jadi Rasulullah ni Masya Allah lah ya. Namanya Rasul, ludahnya jadi obat, doanya makbul. Mungkin di antara kita ni yang berfikir ya, berkhayal agar kalau hari ini Rasulullah masih ada, ya sekalian. Tutup itu. Klinik-klinik. Hospital mata, pakar-pakar mata tutup. Mungkin di universiti tidak ada lah fakulti. Habis sakit mata, jumpa Nabi, sembuh. Sembuh. Tapi minta maaf ya. Walaupun dah terbukti itu, Nabi waktu kemudian taklah, kemudian Nabi buka klinik. Elok buat klinik lah, tak payah berniaga. Susah-susah.
Tak payahlah berniaga susah-susah kadang untung rugi. Buka ini kemudian orang sakit mata pupu payah tak tahu. Masya Allah. Biiznillah Ali sembuh. Fa'atahu raya. Dah sembuh, sehat mafiat. Sebab matanya yang sakit, badannya sehat. Panji kebesaran, bendera, simbol negara, serahkan pada Ali. Ali, pegang. Aku serahkan pada kamu. Bila dah disekarang, maknanya Ali tahulah, Ali lah yang dilantik jadi panglima perang melawan Yahudi yang jahat itu. Yang tidak ada satu pun sifatnya yang terpuji. Lama memusuhi Nabi dan umat Islam. Ali bersumpah depan Nabi dan sahabat, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana." Ya Rasulullah, aku akan perangi mereka sehingga mereka menjadi orang mukmin macam kita. Itu tekad Ali. Aku akan perangi mereka sehingga mereka menjadi orang mukmin muslim macam kita. Selagi mereka tidak mau, aku akan terus perangi. Ya, tentulah. Akibatnya risikonya nanti bunuhlah. Melihat semangat panglima besar perang yang hebat ini, Nabi memberi wasiat yang bagi saya luar biasa. Hingga hari ini boleh jadikan panduan bagi pendakwah-pendakwah khasnya. Bagi kita semuanya. Sebab kita ini semua pendakwah. Apa kata Rasul? Ya Ali, unfut ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Thumma da'uhum ilal Islam. Ali, laksanakanlah tugasmu. Tapi dengan tenang. Maknanya apa? Ali, aku puji semangat berkobar-kobar kamu. Aku puji, aku hargai semangat jiwa kepahlawanan kamu yang akan panggil mereka. Tapi aku nasihati kamu. Laksanakan tugasmu itu dengan tenang. Maknanya jangan terlalu bersemangat jumpa mereka tebas. Jangan Ali, jangan. Kau pergi dengan tenang. Temui mereka. Sehingga kamu boleh singgah, berhenti di tempat mereka, duduk bersama mereka dahulu. Masya Allah. Ini nak perang, Nabi masih nasihat. Kamu pergi hingga kampung mereka dan tinggal mereka, ajak mereka, kumpulkan dahulu. Setelah itu, tumbatuhul Islam. Lalu kamu ajak pada Islam dulu lah. Kamu sampaikan ayat-ayat Allah, kamu sampaikan dakwah-dakwah Islam. Da bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Kalau perlu. Islam itu begini, agama ini dengan nasihat, dengan lemah lembut. Kalaulah mereka ingin bukti, tunjukkan bukti kebenaran Islam. Jika mereka inginkan bukti bahwa Quran itu tidak palsu, bukan bohong, tunjukkan buktinya. Bila mereka ingin berdebat dan balasan, lawanlah. Layan perdebatan itu. Maknanya, dahulukan dakwah dahulu. Dakwah bil qaul ke, dakwah bil af'al, dakwah bil af'al dahulu ke, bil ahwal ke. Jangan terus main tebas saja. Bahasa mudahnya begitulah. Betul, kamu bertanggung jawab, panglima. Kamu ada pedang, kamu adalah singa. Tapi jangan dulu. Dakwah sampaikan dulu dengan lemah lembut. Fa'akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillah. Beritahu pada mereka bahwa mereka ini punya kewajiban yang mesti dilaksanakan. Kewajiban mereka itu hak Allah. Allah ada hak terhadap mereka. Mereka punya kewajiban terhadap Allah. Tunjukkan apa kewajiban sebagai manusia kepada Allah. Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Demi Allah, wahai Ali, sungguh jika sekiranya Allah boleh memberi hidayah pada seorang sahaja daripada mereka,
Jika sekiranya Allah membuka hati walaupun seorang saja daripada mereka, bika dengan sebab engkau. Dengan sebab engkau berdakwah dahulu, nasihati dahulu, pedang kau masih dalam sarung, ibaratnya. Walaupun kamu pergi itu nak perangi mereka, tapi pedangnya masih kamu sarungkan. Kamu kedepankan dulu dakwahnya dengan lemah lembut. Kalau perlu dengan nasihat yang menarik. Kalau perlu dengan berhujah, berdebat. Demi Allah, Nabi kata. Jika Allah membuka hati, walaupun seorang dari mereka menerima Islam melalui dakwah engkau, khairun laka, itu adalah lebih baik bagimu, wahai Ali, min an yakuna laka humrun na'am, lebih baik daripada kamu daripada seekor unta merah. Humrun na'am tu, unta merah tu macam harta benda yang banyak dan baik. Apa maknanya? Bila Ali perangi mereka dengan tentera yang hebat belaka, Ali pula sudah kenyang dengan pengalaman perang, ya kalahlah Khaybar. Ali yakin, Nabi pun ada keyakinan Ali dan tentera boleh menang, mengalahkan Khaybar. Dibantai mereka. Dan bila menang, mereka lari rampas harta, namanya harta rampasan perang. Jumlah harta rampasan perang bukannya sikit, banyak. Mahal-mahal pula. Maknanya itu satu keuntungan, kejayaan. Wow, tak terhingga. Tapi Nabi ingatkan, betul Ali, rampasan perang yang banyak itu memang mahal. Mahal. Dan kamu akan mendapatkannya, ya, kamu akan menang. Tapi Ali, ada yang lebih baik bagi kamu. Lebih baik pada rampasan perang banyak itu. Apa dia? Jika ada seorang pun daripada mereka memeluk agama Islam kerana dakwahmu sebelum kamu pergi, itu jauh lebih baik. Masya Allah. Kenapa Nabi tak kata, Ali, tak payah bagi can lah, tak berpeluang lah untuk menerima nasihat. Mereka ni sudah lama mendengar nasihat, tolak nasihat, tolak ajaran. Dah tak ada alasan untuk mereka meminta maaf. Tak ada peluang lagi. Tak payah bagi can aja lah Ali. Bantai. Kenapa Nabi tak kata begitu? Tapi Nabi masih mengharapkan kebaikan mereka. Masih diajak mereka, ditunjukkan mereka jalan ke surga. Walhal mereka ini musuh Allah. Kenapa Nabi tak balas saja kejahatan mereka? Yang jahat pada Allah dan jahat pada Rasulnya. Tapi seakan-akan ya, Nabi berfikir, tak apalah walaupun mereka jahat sangat pada Allah, jangan juga kepada aku, pada sebagai nabinya, jahat pada orang Muslim. Tapi aku ingin sangat mereka nampak jalan yang benar. Aku tawarkan. Sentiasa mengharapkan kebaikan bagi orang yang memusuhi sekalipun. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Mengharapkan kebaikan bagi orang yang memusuhi dan paling dimusuhi sekalipun. Sedangkan biasanya manusia ini, kalaulah melihat barengan orang yang memusuhinya, bukan kebaikan yang diharapkan. Doanya mesti doa yang tak baik semuanya. Allahumma ya Allah, timpakan musibah padanya Allah, pendekkan umurnya ya Allah. Cabutlah keberkatan rezekinya ya Allah. Jangan sembuhkan penyakitnya ya Allah. Gagalkan usahanya ya Allah. Pendekkan umurnya. Doanya tak baik pasal apa? Karena orang itu memusuhi dia. Tak disukainya. Tapi Nabi tengok. Bukan seorang, satu kaum. Jelas-jelas menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi masih punya keinginan mengharapkan kebaikan buat mereka.
Ali yang diutus, yang Nabi tahu bagaimana jiwa pahlawan Ali yang berkobar. Ali, simpan dahulu. Semangatmu itu simpan dahulu ya. Ibaratnya pedangmu tuh kamu masukkan dalam sarungnya dahulu. Pergi elok-elok ke sana, tenang-tenang saja. Jumpai mereka, teman-teman, panggil mereka, dakwah. Masya Allah. Karena demi sesungguhnya, demi Allah, jika ada walaupun seorang daripada mereka memeluk agama Islam melalui dakwahmu, itu jauh lebih baik daripada rampasan perang yang kamu akan perolehi. Mengharapkan kebaikan bagi orang yang memusuhinya, itulah contoh ihsan Rasulullah kepada Yahudi. Dan itu ajaran Nabi, ya Mas Kenan. Tapi telah akhir-akhir ini sudah dilanggar banyak. Dah seakan-akan Islam tidak begitu mengajarnya. Dibuat. Bila dah tak suka, tengoklah. Jangankan mampu mengakui kebaikannya. Dahlah kebaikannya dinafikan. Keburukannya coba diungkit-ungkit. Bila A sudah tak suka B, B tak suka A, wah, itulah ungkit. Tapi nanti bila A dan B sudah berkawan balik, ya baik. Apa yang ada dalam dunia ini kalau itu yang kita budayakan? Coba. Apa yang kita cari sebetulnya? Ridha Allah kah? Ridha manusia kah? Mahabbah Allah kah? Ataupun cinta orang kepada kita? Jamaah sekalian, kita semua orang Islam. Jadi ayat-ayat tadi dimulakan dan wahai orang beriman. Mana itu pada kita semua. Mari kita renungkan bersama. Untuk sementara itu saja. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.